Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita bahas mengenai para Valkyrie dan Volune mereka di manga Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Valkyrie adalah 13 demigod yang ditugaskan untuk memilih prajurit manusia yang paling layak dan membimbing jiwa mereka ke Valhalla setelah kematian. Dengan tujuan para manusia layak itu nantinya akan menjadi prajurit dewa. Tapi ternyata para Valkyrie mulai menyimpang dari tugas awal mereka yang harusnya memilih prajurit manusia untuk digunakan sebagai tentara dewa. Malah mereka gunakan untuk menentang para dewa itu sendiri di pertarungan terakhir umat manusia melawan dewa, atau mereka menyebutnya sebagai Ragnarok. Jumlah Valkyrie sendiri ada 13 bersaudara yang kesemuanya adalah perempuan, dan 13 prajurit manusia yang mereka pilih disebut juga sebagai Einherjar atau 13 perwakilan umat manusia. Jadi setiap Valkyrie akan membentuk sebuah ikatan dan perjanjian dengan prajurit yang mereka pilih, dan mereka akan berubah menjadi senjata yang sesuai dengan penggunanya, dan perjanjian itulah yang sering disebut sebagai Volune. Tapi sekali membentuk ikatan, mereka akan mempunyai nasib dan takdir yang sama. Jadi jika prajurit itu mati, maka Valkyrie yang membentuk ikatan dengannya juga akan mati dan dikirim ke Niflheim atau kematian kekal. Namun untuk membentuk sebuah Volune, manusia dan Valkyrie harus menyatukan jiwa mereka dan beresonansi dengan emosi yang sama. Walaupun dalam beberapa kasus ada Valkyrie yang dipaksa untuk membentuk sebuah Volune dengan manusia dan itu berhasil dilakukan, seperti yang Jack the Ripper lakukan pada Valkyrie bernama Hulk. Tapi pada akhirnya mereka bisa bertarung bersama dan memenangkan pertarungan itu. Jadi simpelnya seorang Valkyrie akan menjadi sebuah senjata yang sesuai dengan penggunanya, dan masing-masing dari senjata itu juga mempunyai keunikan yang berbeda. Karena senjata buatan manusia tidak mampu melukai seorang dewa. Namun ada satu fakta menarik di balik kekuatan Volune. Jadi menurut dewa bernama Loki, harusnya kekuatan Valkyrie yang menjadi sebuah senjata tidak sampai sekuat saat ini yang sampai bisa membunuh dewa-dewa terkuat. Menurutnya para Valkyrie berhasil menciptakan teknik khusus yang membuat mereka bisa menjadi senjata sekuat saat ini. Dan Buddha lah yang sudah memberitahu teknik itu pada Brunhild. Jadi dalam dunia Buddha ada metode bernama Common Destiny atau penyatuan takdir, yang mana saat dua orang saling menyerahkan hidup mereka satu sama lain, maka akan membentuk suatu lotus kehidupan, dan hal itu bisa memunculkan semua potensi pada salah satu makhluk tersebut. Di sini yang dimaksud bisa memunculkan potensi penuhnya adalah Valkyrie itu sendiri dengan menggunakan teknik bernama Volune. Dan faktanya jauh sebelum Ragnarok dimulai, Brunhild sempat menemui Buddha untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hal itu agar para Valkyrie bisa mengeluarkan potensi penuh mereka. Lalu selanjutnya siapa saja ke-13 Valkyrie itu? Sejauh ini dari ke-13 saudara Valkyrie baru dimunculkan 8, yaitu Brunhild, Hrist, Truth, Rangris, Reginleif, Alviter, Hulk, dan Geir. Tapi karena saudara tertua dan termuda yaitu Brunhild dan Geir juga belum pernah bertarung, jadi kita skip dulu aja guys. Dan kita bahas para Valkyrie yang sudah pernah membentuk sebuah Volune. Di ronde pertama ada Valkyrie bernama Rangris. Dia adalah anak keempat dari 13 bersaudara. Rangris melakukan sebuah Volune dengan pertarung pertama yaitu Lubu, dan berubah menjadi senjata berupa tombak bernama Skypiercer. Sesuai nama Rangris yang berarti pemecah perisai, tombak itu mempunyai kemampuan unik yang bisa menghancurkan segala bentuk pertahanan. Bahkan sampai menghancurkan Junggraper milik Thor yang diklaim sebagai armor terkuat di surga. Namun akhirnya Lubu harus kalah di pertarungan itu, yang berarti Rangris juga ikut mati bersamanya dan dikirim ke Niflheim. Lalu di ronde kedua ada Valkyrie bernama Reginleif. Dia adalah anak ke-7 dari 13 Valkyrie bersaudara. Reginleif melakukan sebuah Volune dengan petarung kedua yaitu Adam, dan berubah menjadi senjata berupa knuckle. Senjata yang sangat sederhana, namun Adam sangat menyukai itu. Nama Reginleif sendiri mempunyai arti putri para dewa, tapi sejauh ini tidak pernah dijelaskan apakah dia mempunyai kemampuan unik atau tidak. Senjata knuckle yang Adam gunakan hanya mempunyai kemampuan dasar yaitu melukai para dewa, dan tidak pernah dijelaskan lebih mengenai kemampuan lain dari senjata itu. Namun di ronde kedua petarung dari kubu manusia juga harus mengalami kekalahan, dan dengan lenyapnya Adam, Reginleif juga ikut lenyap bersamanya. Lalu di ronde ketiga ada Valkyrie bernama Hrist, dan dia adalah anak kedua dari 13 bersaudara, atau menjadi yang tertua setelah Brunhild. Hrist melakukan Volune dengan petarung ketiga yaitu Sasaki Kojiro, dan berubah menjadi senjata berupa katana yang diberi nama Mono Hoshizou. Dia mempunyai dua kepribadian yang sangat unik, yaitu kadang lembut dan kadang sangat agresif, tapi itu juga digambarkan dalam bentuk perubahan senjatanya. Nama Hrist sendiri mempunyai arti yang gemetar, dan mungkin itu sesuai dengan kemampuan uniknya.
Karena di tengah pertarungan Sasaki melawan Poseidon, katana Mono Hoshizao sempat hancur, namun tak lama kemudian katana itu malah berubah menjadi dua senjata. Dan itulah kemampuan unik yang dimiliki oleh Riz. Dan di ronde ketiga ini akhirnya petarung manusia memenangkan pertarungan itu, jadi sampai saat ini Riz masih bersama Sasaki. Mereka juga sering terlihat bersama di bangku penonton untuk melihat pertandingan. Sepertinya sang kakek mempunyai senjata yang sangat menarik. Lalu di ronde keempat ada Valkyrie bernama Hulk, dan dia adalah anak ke-11 dari 13 bersaudara. Tapi Hulk bisa dibilang menjadi Valkyrie paling ngenes karena dipasangkan dengan Jack the Ripper awalnya sih. Tadinya Hulk tidak mau melakukan volume dengan Jack karena dia adalah pembunuh terjahat sepanjang sejarah, dan menurut Hulk dirinya tidak mungkin bisa menyatu dengan Jack atau melakukan sebuah volume. Namun Brunhild dan Jack tetap memaksanya, dan dengan satu cekekan Jack bisa melakukan sebuah volume dengan mudah bersamanya. Karena Jack bisa melihat warna emosi orang lain dengan melihat ke dalam jiwa orang itu. Jadi Jack bisa menyelaraskan emosinya dengan jiwa Hulk dan melakukan sebuah volume. Saat itu Hulk berubah menjadi sebuah sarung tangan dan mempunyai kemampuan yang sangat unik. Karena benda mati apapun yang disentuh menggunakan sarung tangan itu akan berubah menjadi senjata yang bisa membunuh seorang dewa. Jadi Jack bisa merubah apapun menjadi senjatanya. Di ronde keempat itu, Jack akhirnya memenangkan pertarungan dengan mengalahkan dewa bernama Herakles. Jadi Hulk masih bersama Jack sampai saat ini. Walaupun awalnya Hulk seperti menolak, tapi setelah melakukan volume dengan Jack, di akhir pertandingan dia cukup peduli dan bersimpati pada Jack. Karena ternyata Jack mempunyai masa lalu yang sangat sulit dan sampai akhir pun dia tidak bisa mengungkapkan kesedihannya. Nama Hulk sendiri mempunyai arti yang gelisah, dan dia juga mempunyai kepribadian yang agresif, manja, dan juga sombong, tapi sangat imut. Dia juga sangat peduli pada penampilannya, terlihat dari cara dia menunggu pertandingan dengan terus menyisir rambutnya. Dan terakhir kali Hulk terlihat sedang minum teh bersama Jack sambil menonton pertandingan. Lalu di ronde kelima ada Valkyrie bernama Truth, dan dia adalah anak ketiga dari 13 bersaudara dan mempunyai tubuh yang sangat besar. Truth melakukan volume dengan petarung manusia kelima yaitu Raiden Tamemon dan berubah menjadi senjata seperti tato yang menyelimuti tubuh Raiden. Tato itu memberi Raiden kemampuan untuk menggunakan seluruh kekuatannya dan memberinya kendali penuh atas semua otot-ototnya. Bahkan memungkinkan dia untuk menggeser massa ototnya ke seluruh tubuh atau memusatkan kekuatannya pada satu titik. Karena Raiden sendiri mempunyai otot yang terlalu kuat, jadi jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, maka organ tubuhnya yang lain tidak dapat menahan kekuatan ototnya. Bahkan jika bukan karena kemampuan Truth, maka tulang Raiden akan langsung hancur jika dia menggunakan seluruh kekuatan ototnya. Namun sayang sekali di ronde kelima itu, Raiden harus kalah dari dewa bernama Shiva, jadi Truth juga ikut lenyap bersamanya. Tapi di saat terakhir, Raiden meminta Truth untuk membatalkan volumenya agar Truth tidak ikut lenyap bersamanya. Namun Truth menolak itu karena dia sudah terlanjur mencintai Raiden dan dia pernah berjanji pada Gear. Jika suatu saat nanti Truth mencintai seseorang, maka dirinya akan menemani lelaki itu sampai kapanpun, bahkan mati bersamanya. Nama Truth sendiri mempunyai arti yang kuat, sangat sesuai dengan kemampuannya. Lalu di ronde ke-6 yang maju mewakili umat manusia adalah Buddha yang harusnya bertarung untuk kubu dewa. Jadi tentu Buddha tidak membutuhkan seorang Valkyrie, walaupun di akhir pertarungan dia melakukan volume dengan Zero Fuku. Sedangkan untuk ronde ke-7 ada Valkyrie bernama Alviter, namun sejauh manga chapter terbarunya belum ditunjukkan lebih mengenai semua kemampuan dari volume Alviter. Alviter sendiri melakukan volume dengan petarung manusia yaitu Qin Shi Huang dan berubah menjadi sebuah armor bernama Shinra Kaizu. Di chapter 56 diperlihatkan kalau Shinra Kaizu mempunyai 5 bentuk perubahan yaitu zirah, tombak, pedang, halberd, dan juga busur panah. Tapi seperti apa kekuatan dari 5 bentuk perubahan itu nanti kita lihat di chapter terbarunya guys. Nama Alviter sendiri mempunyai arti bijaksana dan dia adalah anak ke-10 dari 13 bersaudara. Dan melihat dari penampilannya, kemungkinan Alviter adalah saudara kembar dari Hulk. Karena mereka sangat mirip dan mungkin Alviter mempunyai sifat tsundere. Ya itulah 8 Valkyrie yang sudah diperlihatkan sejauh ini, yang berarti masih ada 5 yang belum diperlihatkan. Walaupun beberapa dari mereka mempunyai penampilan seperti loli, tapi sebenarnya semua umur mereka sudah lebih dari 1800 tahun. Kalau di mitologi aslinya sendiri si Valkyrie tidak hanya 13, tapi lebih dari itu. Dan memang nama-nama Valkyrie di manga Record of Ragnarok juga mengambil referensi dari mitologi aslinya. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah.
like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.